Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mengenal Tokoh Wayang. Kali ini kita mengenal tokoh wayang yang kecil, mungil, wujudnya seperti Werkudara atau Bima waktu kecil ya, seperti ini. Pakaiannya kampuh poleng. Wajahnya juga digeluk kayak Werkudara, seperti Werkudara saat bayi atau saat anak-anak. Ini namanya adalah Dewa Ruci. Mohon maaf, punya saya ini tangannya enggak saya pisah karena ya kecil ya, mau buat dipisah juga susah, jadinya biar gini aja. Yang penting bisa buat nanti anak-anak atau apa itu tokoh wayang anak-anak atau apa bisa dipakai, atau buat lakon Dewa Ruci juga bisa. Dewa Ruci adalah salah satu tokoh yang paling unik dan misterius dalam pewayangan. Ia bukan bagian dari cerita utama Mahabharata, melainkan muncul dalam lakon sisipan yang sangat filosofis yang dikenal sebagai lakon Dewa Ruci. Lakon ini menceritakan perjalanan spiritual Bima atau Werkudara dalam mencari air kehidupan atau air abadi, Tirta Amerta. Dewa Ruci adalah perwujudan dari guru sejati yang mengajarkan Bima tentang hakikat hidup dan ketuhanan. Bentuknya, Dewa Ruci digambarkan sebagai sosok dewa berukuran sangat kecil, kerdil, namun memiliki wajah yang sangat mirip dengan Bima. Ia mengenakan mahkota dan pakaian dewa serta memegang sebuah tongkat kecil. Tapi ini di wayang saya bentuknya seperti ini ya. Nah, kecil banget. Kemiripan wajahnya dengan Bima melambangkan bahwa Dewa Ruci sebenarnya adalah perwujudan dari jati diri atau rasa sejati dari Bima itu sendiri. Ia adalah cerminan dari hati nurani dan kesadaran spiritual dari Bima. Kelahiran dan peran Dewa Ruci tidak dilahirkan seperti tokoh-tokoh lainnya. Ia muncul di tengah lautan luas saat Bima menjalankan perintah gurunya, Begawan Durna, untuk mencari Tirta Amerta. Perintah ini sebenarnya adalah tipu muslihat yang dibuat oleh Durna untuk menyingkirkan Bima. Durna memerintahkan Bima untuk mencari air abadi di dasar samudra Jalatunda, tempat yang sangat berbahaya. Bima dengan kepatuhan dan ketulusannya melompat ke dalam samudra. Di sana ia bertemu dengan seekor naga besar yang dilawannya. Setelah mengalahkan naga itu, ia bertemu dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci memerintahkan Bima untuk masuk ke dalam tubuhnya yang sangat kecil. Bima yang kebingungan akhirnya menuruti perintah tersebut. Di dalam tubuh Dewa Ruci, Bima melihat sebuah alam semesta, seluruh alam semesta dari surga hingga neraka, dan akhirnya menemukan makna sejati dari kehidupan. Dialog khas dan pesan moral. Dialog antara Dewa Ruci dan Bima menjadi inti dari lakon ini karena mengandung ajaran filosofi yang mendalam. Ini ya. Hei Werkudara, sira mlebu ing jero awak ingsun. Kene wusana ngelmu sejatining urip. Wahai Bima, masuklah ke dalam tubuhku. Disinilah muara dari ilmu jati kehidupan. Ini adalah ajakan Dewa Ruci kepada Bima untuk memulai perjalanan spiritualnya. Banyu abadi iku mboten wonten Werkudara. Urip iku dhewe, ngelmu iku ing jero atimu. Air abadi itu tidak ada Bima. Hidup itu adalah di dalam dirimu sendiri. Ilmu itu adalah di dalam hatimu. Kalimat ini adalah pesan utama Dewa Ruci yang menjelaskan bahwa air kehidupan yang dicari Bima bukanlah benda fisik, melainkan pengetahuan dan ketenangan batin yang ada di dalam dirinya. Pesan moral. Lakon Dewa Ruci mengajarkan beberapa pesan moral yang sangat mendalam. Guru sejati tidak selalu mengajarkan ilmu melalui kata-kata, tetapi melalui ujian dan pengalaman. Dewa Ruci adalah guru sejati yang membimbing Bima menemukan jawaban dari dalam dirinya sendiri. Kisah ini melambangkan perjalanan spiritual setiap manusia untuk menemukan jati diri dan ketuhanan. Air abadi yang dicari Bima adalah simbol dari pencernahan dan makna hidup. Bima yang perkasa secara fisik harus tunduk kepada Dewa Ruci yang kerdil. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual dan kebijaksanaan jauh lebih tinggi daripada kekuatan fisik semata. Ya,
Dewa Ruci ini salah satu dewa yang membuat Bima bisa sujud di depannya. Karena Werkudara itu terkenal dengan tokohnya yang tidak bisa duduk, tidak bisa jongkok ya. Cuman bisa bertekuk lutut di depan Dewa Ruci. Dewa Ruci bukan sekedar tokoh, melainkan sebuah simbol filosofis yang mengajarkan pentingnya introspeksi diri dan pencarian spiritual. Lakonnya menjadi pengingat bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup seringkali tidak ditemukan di luar dunia, melainkan di dalam diri kita sendiri. Oke, cukup sekian pengenalan dari tokoh Dewa Ruci ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.